Selamat siang pemirsa, 3 kabar terhangat sudah kami siapkan dalam program Kilas Nusantara Siang. Dan semua dikemas untuk menemani rehat siang Anda. Untuk mengawali kabar siang hari ini, tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan membawa sejumlah selongsong gas air mata untuk diperiksa di laboratorium. Dari hasil uji coba lab ditemukan bahwa gas air mata yang digunakan sudah kedaluarsa. Dan hal ini menurut tim gabungan tentunya merupakan sebuah pelanggaran. Selanjutnya, di tengah ancaman ketidakpastian global, Kementerian BUMN melakukan transformasi PT Perkebunan Nusantara atau PTPN. Transformasi ini dilakukan untuk meningkatkan produksi dan hilirisasi gula dalam negeri. Kabar gembira datang dari Bali. Untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19, Desa Kapal, Kelurahan Kapal, Badung, Bali, kembali menggelar tradisi Perang Ketupat yang merupakan bentuk memohon kemakmuran dan meminta perlindungan dari bencana. Penasaran seperti apa jalannya tradisi kali ini? Berikut kabar selengkapnya. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF tragedi Kanjuruhan menyesalkan penggunaan gas air mata yang telah kedaluarsa oleh polisi. Saat terjadi kerusuhan, usai pertandingan sepak bola antara Persebaya dengan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada 1 Oktober lalu, sebagaimana ditemukan oleh Komnas HAM dan telah diberakan oleh pihak kepolisian. Anggota TGIPF Renald Kasali yang ditemui di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada 10 Oktober menyebut penggunaan gas air mata yang sudah kedaluarsa merupakan salah satu kecurigaan pihaknya. Untuk itu TGIPF telah membawa sejumlah selongsong gas air mata untuk diperiksa di laboratorium. Dia menyebut penggunaan gas air mata kedaluarsa sebagai penyimpangan, sehingga tentu saja merupakan pelanggaran. Karena polisi saat ini merupakan unsur sipil, sehingga penggunaan senjata seharusnya untuk melumpuhkan, bukan mematikan. Semuanya diperiksa. Itu adalah penyimpangan, tentu itu adalah pelanggaran. Karena gas air mata itu, ingat ini adalah, kalau kepolisian itu adalah, sekarang ini namanya bukan military police, bukan polisi yang berbasiskan militer. Selain itu, Renald menduga ada pihak berkekuatan yang mengatur agar pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya digelar pada malam hari. Namun dia menyatakan belum bisa membuka pihak mana yang dimaksud. Yang jelas, pihak yang disebut berkekuatan tersebut akan dipanggil oleh TGIPF untuk dimintai keterangan, termasuk PSSI dan PT Liga Indonesia Baru. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Di tengah ancaman ketidakpastian global, Kementerian BUMN berusaha menjaga ketahanan pangan dan energi yang salah satunya dengan melakukan transformasi PT Perkebunan Nusantara atau PTPN untuk meningkatkan produksi dan hilirisasi gula, di mana Kementerian BUMN membuat terobosan dengan membentuk Sugarco. Langkah tersebut seperti dijelaskan Menteri BUMN Erick Thohir di acara Kick-Off Revitalisasi Industri Gula Nasional untuk Ketahanan Pangan dan Energi di Kebun Tebu Temu Giring, Mojokerto, Jawa Timur pada 10 Oktober, sejalan dengan prioritas Presiden Joko Widodo yang selalu menekankan pembangunan ekosistem dan mengurangi ketergantungan atas rantai pasok dunia untuk sektor pangan dan energi. Fokus Sugarco jelasnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gula nasional, meningkatkan kesejahteraan petani tebu, dan menjaga stabilitas harga gula petani, tapi juga menjadi produsen bioetanol yang merupakan produk turunan dari tebu sebagai campuran bahan bakar minyak. Yang kita harapkan bisa 1,2 juta ton. Nah memang kita mulai 2022, tidak mungkin 700.000 hektar jadi dalam 1 tahun. Ya, ini butuh waktu 6-8 tahun. Dengan terbentuknya Sugarco, maka payung usaha tersebut menjadi raksasa produsen gula di tanah air yang berhasil mengintegrasikan 7 perusahaan PTPN dan 2 cucu perusahaannya. Lebih dari itu, Sugarco juga nantinya akan menjadi tulang punggung ketahanan pangan dan salah satu penggerak ketahanan energi nasional dengan produk bioetanol. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Pradana Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Tari Rejang digelar untuk menyambut tamu dan warga yang datang ke Pura Desa Lanbuseh di Desa Kapal, Kabupaten Badung, Bali pada 10 Oktober, yang mengawali tradisi siat tipat bantal atau perang ketupat, yang dalam bahasa setempat juga dikenal dengan sebutan Aci Taburah Pengangon. Setelah para peserta sebelumnya mengikuti sembahyang bersama, di mana pemangku desa adat memercikan air suci agar mereka tidak terluka. Hingga kemudian peserta membuat 2 kelompok yang berdiri saling berhadapan. Di depan mereka telah tersedia ketupat dan penganan khas Bali yang bernama bantal. Ketupat melambangkan feminin dan bantal melambangkan maskulin. Setelah aba-aba diberikan, kedua kelompok saling melemparkan ketupat dan bantal di sekitar pura. Kemudian dilanjutkan di jalan raya kapal yang ada di depan pura. Inilah untuk pertama kalinya tradisi itu kembali digelar setelah sejak pandemi COVID-19 terjadi sempat ditiadakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas kesejahteraan, hasil panen yang berlimpah, dan terhindar dari bencana. Sekaligus memohon kemakmuran khususnya bagi lahan pertanian mereka. Karena mereka meyakini apabila upacara itu tidak dilaksanakan akan banyak warga yang terkena penyakit. Karena menurut cerita, begitu ya, tapi semasa kami yang sudah hampir menyaksikan dari umur 15 tahun, ya, itu belum pernah tidak dilaksanakan. Dari situlah perwujudan Dewa Siwa turun dalam saat pelaksanaan warisan budaya tak benda yang amat disakralkan oleh masyarakat yang ada di Desa Danupang. Bagi kami ini luar biasa sekali, dan saya satu kata akan melestarikan. Setelah 30 menit, pemangku pura memberikan aba-aba untuk mengakhiri perang ketupat. Tradisi yang menurut cerita setempat telah ada sejak abad ke-14 Masehi itu digelar setiap tahunnya bertepatan dengan jatuhnya purnama kapat dalam penanggalan Sasih atau sekitar bulan Oktober dan November. Dari Badung, Bali, Pandeyuda, kantor berita Antara mewartakan. Pemirsa, tradisi perang ketupat yang digelar oleh masyarakat Bali merupakan pertanda pariwisata Indonesia mulai bangkit dari pandemi COVID-19. Serta bagi pemirsa yang tak ingin ketinggalan kabar terkini dari seluruh Nusantara, saksikan terus antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan kanal UCTV Antara. Malam nanti program Kilas Nusantara Malam akan kembali menjumpai Anda. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas.